Popularitas memang menggiurkan, dikenal, disanjung, dan mendapat pelayanan istimewa dibanding orang biasa. Memiliki talenta tak biasa yang tak dimiliki sembarang orang, bisa dengan cepat memiliki ketenaran. Tinggal dipoles gimmick, popularitas pun bisa terjaga dalam waktu lama. Ada cara ampuh untuk melambungkan nama dengan sedikit keringat. Tempel saja orang yang sudah memilikinya. Dijamin dalam waktu singkat, wajah Anda akan mudah dikenali. Wajah Anda pun jadi santapan kamera, kemudian beredar di mana-mana. Sesungguhnya, Rosa Meldianti adalah kemenakan Dewi Persik. DP dikenal karena goyang gergaji pada setiap penampilannya di panggung. Goyang dangdut yang fungsinya sebagai pelengkap suara sang biduan justru lebih menonjol. Tapi justru itulah yang membuat nama DP meroket. Beruntung DP memiliki suara dengan cengkok dangdut yang kental dan tentu saja merdu dan enak didengar. Kalau tidak memiliki suara bagus, mana mungkin DP dipercaya menjadi juri ajang pencarian bakat penyanyi dangdut. Keterkenalan DP rupanya menggiurkan. Kemenakannya Rosa Meldianti, belakangan akrab disapa Meldi, ingin mencicipi nikmatnya menjadi penyanyi pujaan. Karena emang bener-bener pure, ini masalah bukan settingan, bukan dibikin-bikin. Ya udahlah, biarlah berjalan dengan sendirinya karena Meldi udah nyerahin ke kuasa hukum Meldi juga. Karena Meldi disuruh fokus untuk karir seperti itu kan. Jadi cuma mohon doanya aja yang terbaik ke depannya seperti itu. Sayangnya Meldi bukanlah DP. Kemampuan Meldi tak setara dengannya. DP sepertinya menyadari itu. Dengan suara pas-pasan, bagaimana mungkin masuk dapur rekaman atau tampil di televisi dan ditonton pemirsa di rumah. Sayangnya, popularitas yang belum juga didapat membuat Meldi menempuh jalan lain. Melalui medsos, Meldi berseteru dengan sang tante yang dianggapnya tak membantu memupuk karirnya. Sebenarnya kalau aku ngomong masalah dia, aku udah bosan ya sayang. Karena memang gak penting juga aku ngomongin dia. Yang ada malah nanti lebih naik nanti dianya gitu. Kita bahas yang lain aja. Yang bikin onar ya biarlah yang bikin onar. Yang damai ya yang damai-damai aja. Dalam arti kita yang positif-positif aja. Kalau memang ada orang yang negatif ya anggaplah itu adalah bumbu untuk menuju sebuah kesuksesan. Tapi buat aku ujian yang paling berat itu adalah dengan keluarga gitu. Kalau misalkan dengan orang lain mungkin masih bisa ini, tapi kalau udah hubungannya dengan keluarga kan nggak enak. Masyarakat udah bisa menilai seperti apa dong gitu. Jadi aku nggak perlu harus ngomong ya memang kenyataannya seperti itu gitu. Karena kan nggak punya modal. Kalau punya modal skill ya mungkin boleh dikatakan oke lah. Sebenarnya kalau kita punya skill bersensasi nggak apa-apa. Yang penting tidak merugikan orang lain gitu. Tapi kalau misalkan udah nggak punya skill terus bersensasi atau ngomongin orang itu, kalau dikenal positif nggak apa-apa mas, kalau dikenal negatif nggak bangga dong, siapapun itu kecuali memang orang gila, bangga aja dikenal negatif gitu. Kalau aku sih waras ya, aku nggak mau aku dikenal negatif. Siapa menabur dia yang menuai gitu. Jadi buat aku orang itu mau kalau misalkan dia melakukan sesuatu dengan positif, dia pasti akan kembalinya positif. Kalau negatif ya kan ibaratnya dosa orang lain nggak mungkin kita yang nanggung. Dosa sendiri ya dosa sendiri juga yang nanggung. Semua apa yang dilakukan ya diri sendiri yang bertanggung jawab. Dugaan atas tuduhan yang menyatakan beberapa bagian tubuh DP adalah KW, memberi julukan tak pantas dan tak pernah membiayai, membuat DP melaporkan Medi ke polisi. Keberadaan DP di kantor polisi menjadi santapan media. Nama Medi pun mulai sering disebut-sebut media. Apalagi ketika media dan sang bunda memutuskan untuk melaporkan ke polisi atas dugaan telah mencemarkan nama baik. Apalagi pada saat bersamaan, DP justru membangga-banggakan kemenakannya yang lain, bukan Meldi, bahkan merilis album. Perseteruan makin seru, saling lapor membuat berita makin berkepanjangan. Frekuensi nama Meldi makin sering disebut-sebut. Barangkali popularitas sudah didapat Meldi. Sayangnya seiring dengan popularitasnya, satu karya pun belum lahir darinya. Apa artinya popularitas tanpa karya? Pada tanggal 19 November yang lalu, nama Vicky Alman tiba-tiba mencuat. Vicky kedapatan sedang berada di kamar bersama Angel Elga ketika digerebek Vicky Prasetyo. Nama Vicky sebelum ini seperti ada di antah berantah. Serial Padang Naga Puspa,
Pangeran II dan Raden Kian Santang belum mampu mendongkrak namanya. Kalau misalnya udah sangat mengganggu, yang pasti saya tutup aja kolomnya gitu kan. Karena buat saya gini, jangan sampai membiarkan orang-orang di dalam itu mengkomennya jatuhnya fitnah, kan kasihan gitu. Kalau buat mental atau apa sih, saya dari dulu saya nggak terlalu menanggapi seperti itu kan. Enggak, kalau Vicky Alman tuh nggak mencari apa-apa dalam pemberitaan ini. Dia adalah korban justru ya. Dia itu sebenarnya banyak banget karyanya. Dia bintang iklan, dia juga film, sinetron. Cuman kan Alman ini kan bener-bener laki banget gitu. Jadi dia kurang suka misalnya di expose dengan hal-hal di infotainment misalnya apa, dia tuh udah bilang gitu dia nggak suka, tapi mau nggak mau karena dengan pemberitaan kan dia harus berbarengan dengan saya, dia harus mengklarifikasi juga paling tidak kan gitu. Film layar lebar berjudul Dilarang Menyanyi di Kamar Mandi pun belum mampu mengerek popularitasnya. Dan Vicky Alman sepertinya harus berterima kasih kepada Angel dan Vicky. Buat dia sih biasa aja. Dia juga nggak menghayal yang di dunia entertain yang bagaimana gitu ya. Karena memang dia orangnya bukan nggak suka dengan sensasi lah gitu ya. Dia nggak suka, makanya kan dia tidak memanfaatkan ini gitu ya. Jadi aku lihat memang laki banget gitu. Jadi beda banget kalau ada kan yang kena berita maunya roadshow aja, maunya klarifikasi aja gitu kan. Dia sama dengan saya, intinya gini, dia sama karakternya dengan saya, nggak suka sesuatu yang terlalu dibuat-buat gitu. Kalau dia pikir oh memang Angel Elga apapun yang dikerjakan selalu menjadi sorotan, oh ya sudah gitu. Yang penting nggak lebay gitu loh, apa-apa nanti harus begini begitu. Saya suka gitu cara pikirnya dia gitu. Oh enggak ya, karena buat saya dia punya kesempatan sekarang aja dia nggak pergunakan ya. Ada beberapa bintang tamu yang harus dia hadir, dia memang tidak pergunakan gitu. Jadi memang kalau dibilang dia menikmati dengan pemberitaan ini sih enggak gitu, enggak. Setidaknya karena kasus penggerebekan itu membuat namanya diingat-ingat lagi bahwa dirinya pernah meramaikan jagat hiburan. Syukur-syukur masih ada yang menawarinya main di salah satu produksi. Dibandingkan dengan artis-artis muda seusianya, nama Hilda Fitria lebih sering muncul dengan berita-berita sensasionalnya. Kelahiran Karachi, Pakistan 18 Mei 1995 ini terlibat perseteruan berkepanjangan. Hidup Hilda kini berada di antara dua laki-laki. Chris Hatta mengaku sebagai suami yang telah menikahinya pada tanggal 26 September 2015 yang di belakang hari justru mati-matian dibantahnya. Pada saat bersamaan, Hilda justru tampak akrab dengan Billy Syahputra. Saban hari konflik cinta segitiga menghiasi layar kaca. Saling klaim, bahkan saling lapor ke polisi. Energi mereka sepertinya tersita pada pusaran yang sama. Pada saat yang sama, mereka abai pada kiprahnya sebagai artis. Di usianya yang 23 tahun, belum banyak diukir Hilda di panggung hiburan. Jangankan prestasi di ajang festival atau award yang digelar di tanah air, judul-judul yang diperankannya belum seberapa. Hilda tercatat main di sinetron Benar-Benar Muslim dan Ibrahim Anak Betawi. FTV Cinta Datang dari BMW Turun ke Hati, Kami Rindu Ayah, dan Tangisan Cinta. Jumlah relatif sedikit dibanding rekan-rekan main yang pernah menjadi lawannya. Tidaklah heran kalau kemudian muncul dugaan miring yang menyebutkan kasus tak berkesudahan yang membelitnya agar namanya tetap terjaga. Sebelum muncul wajah Billy kan, benar nggak? Ya, kelihatan memang pasangan. Pacaran. Ya itu kan masa lalu. Kak, itu dulu akui dulu. Iya benar atau bahwa benar kamu pacaran? Tapi kan dia udah diakuin, Bang. 3 tahun. 3 tahun. Tinggal serumah. Enggak. Hah? Hah? Oh dia bilangnya begitu. Dia ngekos di Bekasi. Iya. Yang ngomong ke aku kan enggak. Sebelum menjadi kekasih Jessica Iskandar, nama Richard Kyle nyaris tak terdengar. Kyle ber2 tahun terjun di panggung hiburan tanah air, 3 film layar lebar pada tahun 2016 dan 2 film pada tahun 2017 tak membuat kelahiran Melbourne, Australia 31 tahun lalu ini moncer.
Sampai di penghujung tahun ini, tak satupun peran yang dimainkannya. Beritanya justru lebih dominan tentang kedekatannya dengan Jessica Iskandar. Waktu udah 2 tahun aku sendiri gitu, Kyle Barak umur 2 tahunan, papaku tuh sampai nyariin aku jodoh. Sampai dia tuh aku inget banget ceritanya, dia tuh ke toko obat. Terus dia nanya, itu dokter yang itu siapa namanya? 3 tahun setelah perpisahannya dengan Ludwig Franz Wilbach, kehadiran Kyle yang tampan meruntuhkan hatinya. Bahkan mereka sudah tinggal serumah. Boleh dibilang tahun ini Kyle sepi job. Aktivitasnya bersama Jedar dan El Barak, putra Jedar, masih membuat namanya sering disebut-sebut.